Talelo, lelo, lelo, ledo, cep menengo, anakku capaku. Seorang wanita bernama Siam menimang putranya dengan penuh kasih. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Triwarda. Saya dari SD Negeri Sawangan 01 Jeruk Legi. Kali ini saya akan menceritakan tentang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Cerita ini dikutip dari komik Pahlawan Nasional Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 2008. Teman-teman, apakah kalian tahu ternyata Jenderal Sudirman pernah tinggal di kota tercinta kita ini loh? Kalian ingin tahu ceritanya? Yuk simak ceritaku. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Rembang, Purbalingga. Ayahnya bernama Karsit Kartawiraji dan ibunya bernama Siam. Kasih sayang selalu diberikan oleh kedua orang tuanya. Namun, karena keterbatasan ekonomi, Jenderal Sudirman dibawa kepadanya Raden Cakrasunaryo. Beliau menjabat sebagai Camat Rembang. Izinkan saya mengangkat putramu menjadi anakku. Biarkanlah saya merawat dan menyekolahkannya. Mudah-mudahan Sudirman kelak menjadi anak yang pintar dan berguna. Baiklah, saya izinkan engkau mengangkat anakku menjadi putramu. Amat senang hati Raden Cakrasunaryo. Akhirnya, ia memiliki putra. Setelah Raden Cakrasunaryo pensiun, mereka memutuskan untuk pindah dan menetap di Cilacap. Mereka hidup penuh dengan kesederhanaan. Masih ingin tahu kelanjutan ceritaku? Yuk kita lanjutkan. Pada usia 7 tahun, Jenderal Sudirman memasuki Holland School atau HIS, setingkat sekolah dasar di Cilacap. Setelah tamat, Sudirman memasuki Mulo, setingkat SMP. Setahun kemudian, Sudirman pindah ke perguruan Parama Wiworotomo dan tamat tahun 1935. Teman-teman, Sudirman adalah murid yang cerdas, disiplin, dan rajin belajar. Beliau juga tekun belajar agama Islam, sehingga oleh teman-temannya dijuluki si kaji. Selain itu, Sudirman juga aktif di organisasi kepanduan yang bernama Hizbul Waton. Setelah tamat dari Parama Wiworotomo, Sudirman menjadi guru di HIS Muhammadiyah Cilacap. Teman-teman, ini bagian yang menarik. Pada awal pendudukan Jepang, sekolah Muhammadiyah tempat Sudirman mengajar ditutup. Berkat perjuangan Sudirman, sekolahnya boleh dibuka kembali. Pada tahun 1943, Sudirman mengikuti pendidikan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Kemudian, Sudirman diangkat menjadi komandan batalion yang berkedudukan di Kroya.
Sudirman memimpin pertempuran di Ambarawa yang dimulai pada tanggal 12 Desember 1945. Kemenangan di Ambarawa telah membuktikan kemampuan Sudirman sebagai panglima perang yang tangguh. Kegigihan Sudirman membuat Sudirman dipilih sebagai panglima besar dan diberi pangkat menjadi jenderal. Teman-teman, beberapa tahun kemudian Jenderal Sudirman sakit. Namun, dengan semangat berapi-api, Jenderal Sudirman tetap memimpin perang gerilya. Dengan ditandu, Jenderal Sudirman bergerilya selama kurang lebih 7 bulan lamanya. Teman-teman, tiba saatnya pada tanggal 29 Januari 1950, Sudirman menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau meninggal dalam usia 34 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Atas jasa-jasanya, beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden. Bagaimana teman-teman? Luar biasa hebat kan Jenderal Sudirman itu? Siapa yang ingin menjadi seperti Jenderal Sudirman? Melalui beliau, kita sebagai generasi muda hendaknya mencontoh semangat dan sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala kesulitan, walaupun dalam keadaan lemah atau sakit. Demikian tadi ceritaku teman-teman. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.